berikutnya kita masuk yakni tentang sholat sunat, ya. Apa itu kemarin? Khusyuk. Nah. Jadi sholat sunat khusyuk, istisqa, ya, sholat khauf, cara pelaksanaannya ini penting untuk kita bahas. Tapi nggak sampai 2 bulan mungkin kita udah penutupan ya. Nah, di sini ada yakni bab dalam fikih untuk menghadapi daripada datangnya bulan suci Ramadan, yakni tentang zakat dan fikih puasa, ya. Fikih zakat kita target mudah-mudahan nggak cuma zakat fitrah doang, tapi zakat tanaman, ya, zakat tijarah perdagangan dan seterusnya kita bisa rampungkan, kita bisa bahas satu persatu. Jadi supaya semuanya dapat tentang pasal-pasal dalam bab zakat dan puasa, maka kita lengkap dulu, kita punya pembahasan, kita punya kajian. Jadi sekarang kita masuk dulu kepada kitabus yang kitab menerangkan tentang ibadah puasa. Halaman berapa tuh? Antum sobek aja terus. Kitabus yang kitab menerangkan tentang perihal masalah ibadah puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darni amin. Qala wa syara'itu wujubi siyam arba'atu asya. Syarat wajib puasa ada 4. Syarat wajib puasa ada 4. Al-Islam, beragama Islam. Wal bulugh, baligh, sudah dewasa. Wal aqlu, yakni berakal, tidak gila. Wal qudratu ala shaum, dan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita bahas dulu tentang syarat wajib puasa di sini, ya. Di mana Islam, yakni dia harus beragama Islam dalam menjalani puasa, syarat wajibnya. Tersebab orang kafir, ya, nggak diwajibkan tentu. Artinya dalam makna dia tidak dituntut untuk melakukan ibadah puasa, ya. Tapi memang suka kebalik. Kita toleransi kepada minoritas, tapi minoritas nggak toleransi sama mayoritas, gitu. Kadang-kadang suka terbalik, ya. Ini hadirin, di mana, ya, selama seseorang belum masuk ke dalam agama Islam, dia belum syahadat, maka nggak ada punya tuntutan kepada orang tersebut. Jadi syarat sah dalam tiap ibadah yang dilakukan adalah harus beragama Islam. Kendati pun demikian, orang kafir di negeri akhirat nanti, selain dia disiksa masuk neraka karena kekafirannya, dia juga disiksa tersebab meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, kena juga, ya. Jadi furu', cabang daripada ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan atas umat Islam, di mana mereka dapat tambahan siksaan yang kelak, ya. Jadi demikian. Yang kedua tadi ada disebut bulugh berakal, ya,
dewasa dan berakal, tidak gila. Di sini hadirin ya, ini menjadi syarat sah juga dalam ibadah berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah, diangkatnya pena dari 3 macam orang. Apa makna diangkat pena? Nggak dicatat apa yang dilakukan. Ya. Anin naim hatta yastaiqil, anin naim hatta yastaiqil. Dari orang yang tidur sampai dibangun. Kalau dia tidur, dia melakukan sesuatu apapun, hatta dia mengucapkan perkataan yang kalau dia dalam keadaan terjaga menjadi kafir, murtad, ini lagi tidur, nggak kafir. Atau dalam tidurnya ada seseorang suami mentalak istrinya, nggak jatuh talak, lagi tidur, gitu ya. Kalau lagi tidur diangkat, ya rufi'al qalam an thalatha. Nah, jadi demikian ya. Wa 'anil sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Yahtalim ini ihtilam, mimpi, maksudnya telah dewasa. Nah, jadi permulaan dan dewasa namanya mumayyiz. Mumayyiz belum terkena tuh, ya, belum tercatat. Tapi kalau anak sudah mumayyiz, sah dia punya ibadah. Umur berapa mumayyiz? 6 atau 7 tahun. Kan balik biasanya orang laki 12, 6 atau 7 tahun udah mumayyiz. Kalau anak kita ada umur 7 tahun, baca Qur'annya bagus, ya, diajarin juga fikih sholat sama gurunya, ya, dia ngerti mana syarat sah sholat, mana rukun sholat, mana sunnah ab'ad, mana sunnah hayat, dipaham tuh anak. Kita nggak belajar, Fatihah kita kemana-mana, dia jadi imam, sah sholat kita, ya. Dia jadi imam kita, sah sholat kita, mumayyiz sekali, ya. Kemudian wa 'anil majnun hatta yaqil, dan dari orang gila sampai dia sadar. Orang kalau dia terganggu akalnya, ya, sampai yakni bukan gangguan jiwa lagi, tapi udah sakit jiwa, ya, ada tekanan jiwa, ada gangguan jiwa. Nah, kalau udah gila namanya sakit jiwa, ya, sakit jiwa atau gila di sini. Apapun yang dilakukan itu enggak direken, ya, sama syariat, diangkat penulisan pahala dan siksaan atasnya, enggak ada sama sekali tuntutan syariat terhadapnya. Demikian macam orang ini. Jadi dalam ibadah yang lain tinggal ikhlas saja deh, nah, ya. Tapi nanti ada, kalau zakat beda, ya, ada perbedaan dan ada persamaan. Nanti kita lihat nanti di bab zakat. Kemudian hadirin wal qudrah ala shaum. Nah, jadi wal qudrah ala shaum, mampu untuk melakukan puasa. Di mana ketidakmampuan, ya, tersebab ketidakmampuan ini adanya suatu uzur, ya. Uzur di sini uzur yang menghalangi, ada uzur yang membolehkan berbuka. Uzur orang yang berpuasa ada 2, yang menghalangi dia untuk nggak boleh puasa, dan uzur yang memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Beda tuh, ya. Menghalangi untuk tidak berpuasa dan memperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Menghalangi untuk berpuasa, membolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, uzur yang menghalangi seseorang melakukan puasa apa? Yakni orang perempuan yang tengah datang haid, nifas, ya, nifas, kemudian
laki dan perempuan yang datang gila, ayan, pingsan. Nah, ini uzur yang menghalangi. Jadi kalau wanita haid dia puasa juga, jadi dosa tentunya, ya. Karena ketika itu hal tersebut, haid tadi menghalangi dia untuk tidak berpuasa. Nih, ya. Kayak seperti puasa bagus, puasa sunnah. Cuman puasa sunnah misalnya Senin Kemis, hari Senin jatuhnya hari raya Idul Fitri, dia puasa. Hari raya Idul Fitri dia puasa, atau hari tasyrik dia puasa, atau hari Idul Adha dia puasa. Dapat dosa, dapat pahala. Jadi dosa tuh. Kenapa? Karena haram. Ya, karena diharamkan untuk berpuasa pada hari yang disebutkan tadi, ya. Itu yang disebut dengan uzur yang menghalangi untuk berpuasa. Sekarang ada uzur yang memperbolehkan untuk berbuka. Artinya uzur yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti uzur apa? Sakit, ya. Dimana sakit ini ukurannya kalau di puasa nanti penyakitnya bertambah parah, ya, atau lama sembuh, ya, atau bahkan dia binasa. Maka ketika itu kalau dia yakin kalau dia puasa, tetap puasa, dia bakal binasa, pingsan, akhirnya bisa yakni sampai kepada kematian, maka ketika itu diwajib berbuka. Sebaliknya tuh, ya. Jadi hadirin, maka pengetahuan syariat ini pentingnya di sini. Kan orang kalau yang baru belajar hukum udah namanya puasa wajib, bulan Ramadan wajib begitu. Nah kalau orang udah sakit, wa kana maridun aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra, ya. Nah kalau udah bicara sakit, kalau dia puasa terus ntar dia bakal pingsan atau mati, ya. Maka yang wajib baginya berbuka, bukan berpuasa tuh. Nah, hadirin ya, jadi penting untuk dipahami segala gini. Nah, maka sahabat ketika ada seorang sahabat yang palanya ketiban batu, pecah palanya, kayak gitu rengat gitu ya. Ya Allah, pedihnya minta ampun itu. Di zaman dulu belum ada apa namanya, betadin, suntik apa itu supaya kebal, nggak berasa tuh. Iya, nggak ada tuh. Jadi dia nanya, nih bagaimana nih? Ini lagi ada sebesar lagi. Ada punya luka di pala, tapi ada sebesar. Karena memang awal Islam belum ngerti, udah nggak ngerti nggak nanya lagi. Kata sahabat yang ditanya, wah ini tetap mesti mandi, nggak bisa. Pokoknya ada sebesar ya mesti mandi. Dia mandi meninggal, saking perih sakit. Nabi dengar, Nabi tahu diomelin sama Nabi, ya. Obatnya kagak tahu, nanya, kata Nabi. Ada hadis itu. Pokoknya terjemahannya demikian. Obatnya kagak tahu, nanya. Cukup orang yang berhadas besar ya tayamum sebagaimana dia berhadas kecil. Ya, tayamum sama kayak orang pengen wudu, nggak punya wudu, hadas besar, hadas kecil, tayamumnya sama. Jangan mentang-mentang hadas besar terus guling-gulingan di pasir, bukan. Sama tayamumnya, masya Allah. Nah, jadi penting ya. Kemudian apalagi uzur yang memperbolehkan untuk berbuka, yakni bepergian musafir jaraknya tidak kurang dari 83 kilo. 83 kilo. Tapi syaratnya itu perjalanan mesti perjalanan mubah. Jadi rukhsah itu, ya, keringanan itu ditetapkan oleh syariat buat mereka yang enggak lagi maksiat gitu.
Nah hadirin, ya. Jadi kalau ada rentenir pergi ke Bandung mau ngambil rente, ya, terus dia nggak puasa, kenapa? Kan musafir, nggak boleh. Kenapa? Karena lagi tengah melakukan perjalanan maksiat, mau ngambil rente deh. Rente bahasa kita apa sih? Iya rente deh, rentenir. Iya entah darat begitu deh, pokoknya deh. Ya, nggak boleh. Atau dia mau berbuat suatu kemaksiatan dia pergi, nggak boleh. Dia nggak dapat rukhsah yang demikian. Dan syaratnya juga, ya, yakni bepergiannya tadi mesti menghabiskan seluruh hari. Apa maknanya? Kalau dia jalan jam 6 habis subuh dia jalan, nggak boleh. Nggak boleh dia untuk berbuka. Yang boleh bagaimana? Sebelum subuh. Sebelum subuh dia udah berangkat dari balatnya, dari negerinya. Berarti kan tengah perjalanan dia udah ngalamin dari awal tuh puasa. Nah, yang begini baru boleh. Jadi jangan kita jalan udah zuhur baru jalan ke Bandung, kan boleh buka. Dia nggak ngerti. Nggak semuanya boleh. Ya, ini hadirin. Nah, rinciannya penting nih sekali lagi. Ya. Nah, jadi Safar Tawil 83 dari sini ke Cianjur ya. Cianjur ada tuh 83 perasaannya. Ya pokoknya udah lewat Cianjur Sanuan deh. Nah, itu udah boleh gitu. Nah, hadirin. Jadi demikian ya. Jadi dalilnya tentang keuzuran ini, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, ini ya. Nah, orang kalau ngerti hukum tapi rasa takutnya pada Allah kurang, gitu. Ketakwaannya tipis. Hukum dia paham, bahaya nih. Bahaya bagaimana? Misalnya pengantin baru, ya kan? Pengantin baru, waduh, Ramadan lagi. Ya, akhirnya sebelum subuh diajak istrinya keluar kota. Sebelum subuh, boleh gak dibuka dan? Boleh. Akhirnya dia melakukan hubungan suami istri, kena gak kafarot? Kagak kena. Kan musafir. Tuh, kan musafir. Nah, ya. Kalau ngerti hukum kan jadi bahaya tuh. Tapi kalau takwa mau ngapain berpuasa? Nah, hadirin ya. Jadi kayak seperti gini. Kalau 1 gram seandainya ya 500.000, seandainya dia taruh 500.000 deh, saya nggak tahu harga 1 gram emas 24 karat berapa sekarang, taruh 500.000. Kalau dikali 80 berapa? 40 juta ya, 40 juta. Duit simpenan disimpan udah setahun, ya. Dari 100 juta masih ada 80 juta nih, masih ada 80 juta. Kena nih zakatnya, zakatnya kena, ya. Akhirnya bulan misalnya dia nabung, dia nyimpen dari bulan Rejab lah taruhlah, ya, atau Syaban udah pengen Ramadan deh, dari bulan Syaban dia nyimpen. Udah jatuh Rejab, dibeliin motor 80, dibeliin motor BCX sama NMAX deh, jadi kurang 40, ya. Tinggal berapa ya? Pokoknya di bawah 40 kan duitnya. Nggak kena zakat simpenannya. Sekarang tinggal berhitung aja, tanya aja diri kita masing-masing. Kita menghindar dari zakat apa semata-mata beli motor itu emang perlu begitu. Kalau emang perlu, maafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau menghindar dari zakat, Allah Maha tahu. Jadi kalau mau main umpet-umpetan sama Tuhan, kagak bisa kita minta umpet gitu. Ya Allah Maha mengetahui, hati kita Allah tahu. Nah, hadirin, ya. Jadi demikian. Uzur yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa, artinya uzur yang memperbolehkan untuk berbuka, yakni tidak mampu melakukan puasa itu sendiri, tidak mampu melakukan
puasa. Kenapa? Tidak mampunya tersebab udah rentak, udah ohir banget. Apa ya? Bahasa kita udah payah deh. Biasa umur 80, masuk 90 kan udah payah tuh. Badan udah lemas sekali. Nah, boleh begini. Kemudian apalagi? Sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, tentu ini dengan analisa daripada dokter, diagnosa dokter. Wah, Pak, sabar aja deh. Penyakitnya emang yang begini model penyakit susah sembuh. Nah, kalau udah begini, buka boleh, ya, bayar mut fidyah nanti. Tapi kalau penyakit yang diharapkan masih sembuh, ya, dia nggak berpuasa, nggak bayar fidyah langsung. Kenapa? Nanti di luar Ramadan, kalau udah sembuh, dia wajib untuk mengqadha. Begitu, bedain ya, penyakit yang masih diharapkan kesembuhan atau sebaliknya penyakit yang tidak lagi dapat diharapkan kesembuhan. Jadi uzur yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa, penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Dalilnya dalam Al-Baqarah juga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang, ya, yang tertaklif untuk berpuasa, ya, kemudian dia tidak mampu untuk melakukan puasa tersebab apakah sakit yang diderita dan tidak diharapkan lagi kesembuhan, atau umur yang udah payahnya luar biasa. Nah, untuk orang seperti ini, kalau dia berbuka, fidyatun ta'am miskin, dia mesti bayar fidyah. Apa fidyah? Ta'am miskin, memberi makan orang miskin. Demikian, ya. Berapa satu mud? 3/4 liter. 3/4. Boleh lebih, jangan kurang. Artinya kalau kita bayar tiap 1 hari 1 liter boleh, bagus. 1 liter ya lebih dari 3/4 berarti kan. Nah, ya. Kita bayar udah deh 1 liter aja deh, bagus. Yang nggak boleh kurang dari 3/4 liter. Yang nggak boleh. Sebab 1 mud konversi ke liternya 3/4. Demikian. Nah, ini hadirin, ya. Jadi demikian tentang apa itu syarat wajib puasa. Sekarang kita masuk wa faraidu shaum arba'atu asya. Fardu puasa, fardu ini sama maknanya dengan rukun, ya. Itu ada 4. Fardunya puasa ada 4. An-niyah, niat. Wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qaid. Menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri, dan dari sengaja untuk muntah, ya. Ini. Jadi niat imsak, menahan diri dari makan, minum, jima', ya, makan, minum, jima' dan ta'ammudil qaid. Nah, dari fardunya puasa. Memang dalam matan takrib ada perbedaan dengan fikih-fikih kontemporer. Jadi kalau yang saya bawa ini namanya fiqhul manhaji. Ini orang masih hidup, yakni ulama besar mazhab Syafi'i di Syam, Damaskus, yakni Dr. Syekh Mustafa Dibul Bira, Syekh Ali Syarbaji, Syekh Mustafa Al-Khin. Ada 3 orang guru besar, ya. Nusun fiqhul manhaji. Dia memasukkan ini keseluruhnya. Jadi kita bacanya nyambung dengan paragraf berikutnya nih. Walladzi yuftiru bihi shaim asharatu asya. Yang membatalkan puasa ada 4. Ma wasala amdan ila jawfi aw ra'si. Sesuatu yang sampai dengan sengaja ke rongga atau kepala. Wal hukna fi ahadis sabilain. Memasukkan obat ke salah satu dari 2 jalan, kubul maupun dubur, keambeien, kan masukin tuh, batal tuh, ya. Wal qai amdan, yakni
muntah dengan disengaja. Padahal tadi farad itu saum udah disebut tuh. Ta'ammudul qai' kan? Nah, sini disebut lagi wa qai' amdan. Ya. Wal waqu' amdan fil farji. Yakni hubungan suami istri dengan sengaja di kemaluannya. Ya, hadirin, ya. Artinya emang ada yang nggak sengaja saat buat boleh jadi ada. Tasawurnya seperti apa? Yang nggak sengaja misalnya pengantin baru jam ini lagi malam bulan Ramadan, ya nikahnya Syaban kali, Syaban Ramadan. Akhirnya pas masuk Ramadan masih pengantin baru jam misalnya nih jam 12 tidur, ya jam 12 tidur. Pas menusin berdua ya hubungan lagi, dikirain masih malam, waktunya udah setengah 6 misalnya. Yang begini kagak batal, kan nggak sengaja, amdan, sengaja. Pak ini kagak tahu, oh masih gelap, masih gelap rumahnya, gelap. Ketika rumah dia kagak tahu, nih ada ya. Jadi ada amdan ada. Kemudian inzal an mubasyarah, yakni mengeluarkan mani, ya, onani di sini maknanya ya. Kemudian wal haid, haid itu yakni datang haid batal, nifas batal, junun datang gila, riddah, murtad batal. Nah, ini. Nah, kita bahas di dalam kitab Fiqhul Manhaji uraiannya. Nah, hadirin tentang rukun puasa di sini, dia karena memang kitabnya kontemporer, ini sistematis. Maka manhaji sistematis kalau bahasa Indonesia ini. Ya, al-fiqhul manhaji, fikih sistematis. Artinya memang ulama sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah, makanya kita perlu ini punya teman-teman yang sekolah di Syam, Yaman, Irak, Mesir. Kenapa? Karena memang yakni ulama-ulama di sana untuk penulisan secara sistematis, mempermudah umat untuk memahami syariat itu terus dilakukan oleh mereka, giat sekali, produktif luar biasa, ya produktif luar biasa. Nah, ini apalagi Mustafa Dibul Bilogh, mungkin antum pernah dengar Syarah Riyadhus Shalihin, Nuzhatul Muttaqin, ada Nuzhatul Muttaqin, itu Mustafa Dibul Bilogh itu banyak sekali kitab-kitab. Jadi kitab dulu disarahin, dijelasin, dirinciin dan seterusnya. Jadi terus menerus ya mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kalau kita memang kalau baca apa Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar atau Fathul Wahhab, kitab-kitab klasik memang agak sulit kalau buat pemula ya. Tapi kalau metode yang lebih disederhanakan kembali oleh para ulama, terutama mazhab Syafi'i pada masa sekarang ini, lebih enak dibacanya, sistematis ya bentuknya. Jadi saya ingin mengatakan sampai saat ini, sampai detik ini, dari 4 mazhab kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbanyak di seluruh dunia itu mazhab Syafi'i. Ya, mazhab yang kita anut juga dan kita pegang juga. Kenapa demikian? Profesor Dr. Syekh Al-Ustaz Wahbah Az-Zuhaili, yang ulama besar ya. Beliau wafat tahun berapa itu? Saya lupa. Mungkin 2017 atau 2016 baru meninggal. Dr. Wahbah tahun 2018 ya. Sekitar 4 tahun yang lalu ya, Dr. Wahbah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Dalam ada kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, atau disebut oleh beliau pula dalam Al-Fiqh Syafi'i Al-Muyassar. Ini Dr. Wahbah kalau ngarang segini kitab deh. Masya Allah. Dia bingung waktunya gimana tuh. Ini hadirin. Beliau sehari belajar 14 jam. Udah profesor, sehari 14 jam. Waktu 24 jam. Coba itu 14 jam itu udah setengah lebih dari waktu dari sehariannya. Dan kita 2 jam berpening Pak. 2 jam.
14 jam udah jadi profesor. Ya, Syekh Al-Buti pernah komentar tentang Syekh Wahbah. Ya, beliau ketemu waktu di Azhar, ketemu seorang yang kalau masuk kelas, ya, waktu jadi mahasiswa di Azhar, beliau tiap hari kalau orang yang pengen buru-buru cepat-cepat masuk kelas dia. Kenapa? Karena beliau kagak mau dosen datang duluan daripada dia. Karena yang begitu bisa mengurangi keberkahan. Masya Allah. Ada tuh masih dipegang. Maka ilmu jauh jadi pada. Ya, jadi kalau kita keberkahan udah kurang dipikirin kalau gitu sekarang ya. Jadi memang nih hadirin. Jadi dokter Wahbah jadi harus duduk duluan sebelum datang dosen. Ini dosen belum masuk gitu telat dulu. Jadi kesungguhan para ulama luar biasa, masya Allah. Ya, jadi ini demikian saya mengatakan itu di Azhar, ya, atau di universitas besar, di perguruan tinggi di dunia Islam, di seluruh negeri Islam, itu yang paling banyak, ya, ketika ditanya madhabnya apa ya? Oh Syafi'i. Oh ya, kalau Syafi'i sebelah sini. Apa? Maliki. Jadi nanti kalau antum masukin anak ke Azhar, tadi tanya madhabnya apa? Ntar beda-beda tuh. Kalau Syafi'i, ya udah belajar Syafi'i gitu. Itu untuk dasar. Tapi nanti kalau udah masuk S2, S3-nya beda lagi, ya. Nah, jadi pertama ya fikih Syafi'i aja dipelajari. Ya, hadirin. Mudah-mudahan ya anak-anak kita bisa sampai Syam, ke Damaskus, sampai Yaman, Allah, insyaallah deh. Jadi kalau kita lihat, kita di negeri kita cuma lihat postingan Wahabi melulu di negeri kita. Jadinya megel kita. Padahal di luar sana orang-orang benar pintar-pintar nih. Kita memang sengaja nih ada semacam ya upaya untuk pembodohan umat ya, di negeri kita. Karena kencang sekali dakwah mereka tuh, saya perhatikan. Oh masya Allah, ini ya. Ini orang udah pada kemana-mana, kita masih kunut aja di Marsen. Masya Allah. Inilah hadirin. Nah, baik, kita lanjutkan ini. Rukun puasa, beliau hanya membagi rukun puasa itu dua. Niat sama menjaga diri dari segala hal yang membatalkan. Dua doang rukun. Kalau tadi kan banyak tuh, itu cuma dua. Niat sama menjaga diri, imsak, ya, menjaga diri dari segala hal yang membatalkan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuma dua. Nah, sekarang dirinci. Yang pertama tentang niat, ya. Niat, sekali lagi saya ingin sampaikan, yang disebut niat adalah qasdu syai' muqtarinan bil fi'li, menyengaja berbuat sesuatu berbarengan dengan perbuatan atau amalan tersebut. Itu namanya niat. Inilah yang disebut bahasa Arab susah, sulit diterjemahkan dalam bahasa kita. Karena banyak sekali kosakata mereka nggak ada padanannya dalam bahasa kita. Seperti niat, bahasa kita apa yang niat artinya? Niat udah jadi bahasa Indonesia itu. Tapi bahasa Indonesia niat sama niat bahasa Arab beda. Beda, hadirin. Kalau niat kan kalau dalam bahasa kita disebut niat, ya niat kehendak. Ya kita pengen sesuatu, begitu doang. Ya. Jadi kalau ada orang kita ngomong, besok kan niat mau ke Blok A Tanah Abang nih. Padahal secara bahasa Arab bukan niat namanya itu, azam. Tekad. Kalau niat begitu kerjain. Nah, itu maknanya niat, ya, qasdu syai' muqtarinan bil fi'l, muqtarinan, bebarengan maknanya. Yang dimana niat ini tempatnya di hati, ya, tempatnya di hati. Jadi kalau cuma di lisan doang, hati tidak mengiyakan, hati tidak ngeh, tidak sadar apa yang diucapkan, kagak jadi niat. Kasus kalau memang udah keterlanjuran, kemarin kita pernah melakukan, sekarang kita rubah.
kita perbaiki. Saat kalau kemarin ternyata kita nggak sah, bagaimana? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Tahu. Orang kita kagak tahu, Allah kan Maha Tahu, orang kita belum belajar. Nah, ya, minta mohon pada Allah, semoga Allah menerima segala ibadah kita di masa lalu. Begitu. Maksudnya apa Sar? Begini. Kan biasanya saya nggak tahu deh kalau Nurul Huda sama gak kayak di masjid yang lain. Jadi kalau udah pengen witir nih, pengen witir biasanya. Habis witir, pas doa nih, habis witir. Na'tiqidu 'ala siyam atau 'ala shaum ajarakumullah nawaitu shauma ghadin 'an adai fardhi syahri ramadhani. Kan Ramadan ya, ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pertanyaan, itu kan bahasa Arab ya. Nah, kira-kira seluruh jamaah ngerti gak bahasa Arab artinya itu satu persatu? Enggak. Jawabannya enggak. Dia mengucap nawaitu shauma ghadin, pikiran kemana-mana. Bahkan terkadang enggak ada ingatan bahwa besok mau puasa gitu. Cuman dia niat puasa, cuman diucap doang, tapi hatinya kosong dari apa yang diucapkan, kagak jadi itu. Maka orang dulu lebih tepat. Kenapa? Niat pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat itu pakai bahasa ibu. Disebutnya bahasa ibu. Niat itu pakai bahasa yang kita paham, bahasa ibu. Orang dulu kalau diajarin waktu kita kecil bagaimana niat? Ya, syahjaku, niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Bener kan? Begitu, itu yang benar. Ketika syahjaku, kan kita ngucap nih, hati ingat gak? Ingat, enggak. Jadi itu kalau lisan doang, hati nggak sadar, kagak jadi niat. Yang penting kan hati, bukan lisan. Nah, jadi gimana? Biar selamat, nawaitu shauma ghadin tetap baca. Nawaitu shauma ghadin udah rapi itu semuanya. Baru jemaah sekalian, ayo niatin dalam hati. Niatin dalam hati begini deh. Bacanya begini di dalam hati, dengerin deh. Niatin dalam hati ya, saya baca, yang lain niatin dalam hati. Syahjaku, niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Udah belum tadi dati? Udah, nah, jadi itu. Jadi deh. Ini ya. Maka kita nggak ngerti deh kalau orang belajar fikih pakai hadis. Jadi itu. Untuk belajar fikih dari hadis. Bulughul Maram, terjemahan lagi. Ada gak uraian begitu tuh? Yang namanya hadis disampaikan oleh para ulama turun temurun itu disertakan rincian dan penjelasan. Maka ketika orang cuma baca hadis, rinciannya kagak ada, bacaan cuma matan doang, matan Bulughul Maram, habis sudah. Nggak ngerti wala niat, wala ini, wala itu, nggak paham jadinya. Maka kalau pengen baca Bulughul Maram, baca itu sarahnya, Ibanatul Ahkam atau Subulus Salam, banyak sekali. Nah itu pun kayaknya ada gak yang terjemahan itu. Nah itu kesimpulannya, kalau selamat begini Ustaz, baca fikih selesai. Fikih ini instan, tinggal pakai. Instan ini tinggal pakai. Maka orang, ya, saya mau tanya, umat Islam saat ini dan di masa lalu zaman penjit-penjit gitu, mana yang lebih tinggi semangatnya dalam menuntut ilmu syariat, dahulu atau sekarang? Dulu kongkong kita belajar ilmu syariat, belajar, guru-gurunya itu rata-rata Mekah keluarannya. Nah, orang-orang dulu tuh, ya, karena dulu ya belum banyak apa yang disebut dengan gangguan. Sekarang anak sekarang kan diganggunya di mana-mana. Dulu habis masuk maghrib nih, udah ngaji badai. Sekarang maghrib di jalanan.
Dulu namanya maghrib di masjid, dia ngaji semua, nggak ada anak keluyuran. Ini zaman penjajahan maksud saya ya, sampai 60-an mungkin. Ya begitu suasana masih seperti itu. Nah hadirin, di mana-mana ngaji di mana-mana. Nah, ya berpegang teguh pada yang disebut dengan madhab. Sekarang kita udah jauh dari ilmu syariat, terus disuruh langsung ke Quran sama hadis, nggak pakai ulama, pusing gitu. Tuh, ya. Jadi, ya, ibarat seseorang yang menjadi korban tabrak lari. Ada orang tabrak lari nih, terkapar, berdarah-darah. Kita pengen selamatin, kita mau bawa pakai ambulan ke ruang ICU, gawat darurat. Ada orang gila pengen ngerebut ini korban, dia pengen bawa ke salon kecantikan. Kira-kira kita pertahanin nggak? Kita pertahanin, enak aja. Ada orang gila, orang korban tabrak lari berdarah-darah pengen dibawa ke salon kecantikan. Kita rebut. Ya, kita mau bawa ke ruang ICU. Umat sekarang udah jauh daripada ilmu syariat, ya udah jauh daripada pemahaman terhadap ilmu syariat, terus disuruh langsung ke Quran dan hadis supaya keren katanya, gitu tamsilnya tuh. Ya, supaya keren. Nah, kayak umat Islam kan sekarang kayak terkapar nih, ya Allah. Kenapa? Karena memang hadirin, ya mohon maaf ya, kayak bahasa Arab deh. Ya, semangat untuk mempelajarinya dan bahasa-bahasa lain. Kan kayaknya sekarang instan aja gitu. Ya. Kalau kita udah pegang terjemahan misalnya, terjemahan bagus. Tapi ketika itu kita masih harus tetap datang kepada guru untuk mempelajari secara rinci. Tapi ketika kita ngajar pakainya terjemahan misalnya gitu, waduh repot juga nih. Ya hadirin, jadi saya mau menyampaikan seperti itu ya. Ini supaya kita sadar bahwa di masa kita sekarang ini kelihatannya kajian, tapi ternyata jauh kualitas dari zaman dulu. Ini kajiannya ternyata ya langsung Quran langsung hadis. Kalau langsung Quran langsung hadis dikira gampang kali bahasa Al-Quran. Dikira gampang kali bahasa Nabi. Bahasa Arabnya susah, bahasa Arab. Imam Syafi'i baca bahasa Arab 10 tahun. Cerdas, pintar, 10 tahun belajarnya. Nah kita kudu berapa tahun tuh? Imam Syafi'i 10 tahun. Nah kita bisa 40 tahun juga belum tentu bisa. Ya hadirin. Ya. Jadi segala fitnahan, kesalahpahaman harus bisa kita jelaskan. Demikian. Kemudian hadirin, masalah niat, masih bicara masalah niat, ya. Niat hadirin, ya. Ini pun ada rinciannya. Niat ada persyaratannya pula, ya. Tadi kan rukun puasa yang pertama niat, cuma 2. Niat agar menjaga diri dari segala hal membatalkan, begitu. Nah, sekarang niat sendiri rinciannya. Dia punya syarat niat yang pertama tabyid, memalamkan niat. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak memalamkan niat sebelum datangnya subuh, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ustaz, bukankah ada riwayat Imam Ad-Darqutni, Nabi pernah nanya ada Sayyidatina Aisyah, ya, di suatu hari, hal indakum min ghada, wahai istriku, ini hari kita punya makan siang gak nih? Makanan ntar siang buat kita makan. Siti Aisyah jawab, lah nggak ada Nabi, ntar siang kita nggak punya makanan. Entar siang kita nggak punya makanan. Masya Allah, tuh Nabi itu. Kita mah masih ketemu makan tiap hari. Nabi entar makan siang nggak ada. Kata Nabi, fa inni idzan asumu,
maka kalau begitu saya akan berpuasa. Berarti kalau nanya makan siang, Nabi nanya kapan? Siang. Pagi. Lah, makan siang berarti nanya kapan? Pagi. Pagi. Habis subuh berarti. Nah, ya. Berarti nanyanya pagi habis subuh, nggak mungkin malam. Kalau malam baru makan pagi, gitu. Ini Nabi pagi belum makan. Paginya Nabi belum makan. Berarti seakan kan ini hadis bertolak belakang nih, bertentangan. Bagaimana cara menjamaknya? Jadi nanti dalam ilmu mustalahul hadis ada yang disebut dengan metode menjamak dua hadis yang secara zahir bertentangan. Bagaimana korelasinya? Ya, supaya terlihat tidak bertentangan. Oh, hadis yang pertama ini yang wajib memalamkan niat itu buat puasa wajib seperti puasa Ramadan. Emang ada puasa wajib selain Ramadan? Ada? Nazar? Wajib kan? Jadi wajib tuh puasa nazar. Ya, puasa kafarat wajib juga kan tuh. Nah, kalau yang tadi Nabi nanya pas pagi-pagi itu puasanya puasa sunnah. Jadi antum pengen puasa Senin Kemis di hari Senin jam 7. Waduh, lupa niat semalam nih. Niat deh jam 7 deh. Boleh, sah. Jam 7 pagi niat boleh, sah. Syaratnya belum makan bubur nasi. Tapi udah makan bubur nasi. Udah apa lagi? Udah makan. Iya udah makan lontong, udah ngerti. Belum niat nih. Nggak boleh. Iya. Dari subuh tuh, kalau udah rapi subuh udah makan, dia begaras tuh. Kagak boleh, kagak sah. Nah kalau belum makan, boleh. Begitu ya. Jadi ini yang pertama yakni tabyid, memalamkan niat. Yang kedua ta'yin, yang ketiga tikrar. Ya, ta'yin itu menentukan, nanti caranya tikrar itu berulang-ulang. Baik. Hadirin, karena waktu tak cukup, ya kita cukupkan sini. Insyaallah mungkin ada 2 bulan gitu ya. Berarti 8 kali pertemuan. Lah, sampai 2 bulan ini bisa ya, sebulan setengah mungkin ya. Kan kita pertengahan Maret udah nisfu ya. Berarti pertengahan Maret kita udah penutupan kali ya. Nah, jadi insyaallah kita mau tuntasin fikih saum ame zakat. Jadi zakat diharapkan kita jangan cuma zakat fitrah doang, ya kita pengen zakat mal ngitungin gimana yang mesti ngerti itu. Jangan cuma belajar fikih bertahun-tahun gak ngerti-ngerti. Insya Allah mudah-mudahan. Silakan Pak. Nah. Ustaz, jadi gini Ustaz. Kalau rusuh dalam perjalanan, apakah karena faktor kesulitan ataukah karena jarak? Misalkan begini, mungkin zaman Rasulullah pakai unta misalnya, terus sekarang ke Bandung hanya butuh waktu berapa jam aja. Itu gimana sih? Ya, yang saya dapati semua ulama, dan ini saya nggak mendapati selama pengalaman saya belajar fikih ya, yang udah 30 tahunan ya. Artinya ulama tetap melihatnya jarak, bukan ringan, bukan mudah dan tidak mudahnya perjalanan, bukan. Gitu. Cuman begini, kita ke Padang 2 jam nyampe naik pesawat. Aduh, 2 jam nggak berasa haus, nggak berasa lapar, enak, nyaman, puasa aja deh, boleh, nggak kenapa. Ini boleh berbuka, bukan wajib buka. Kalau wajib buka tadi mani'ah tadi, jadi bedain. Yang wajib berbuka, yang mani'ah, wanita yang terkena haid, dapat haid. Amin siapa? Orang sakit yang kalau dia sakit, kalau dia puasa juga, ntar malah meninggal atau parah ada dirawat di opnam. Yang begitu wajib buka. Tapi kalau perjalanan sehat, seger bugar, perjalanan ya, dalam perjalanan tadi ke Padang, kalau kita puasa ya nggak kenapa-napa, badan enak, nyaman, ahsan puasa. Sebab apa? Kok puasa Ramadan di luar Ramadan kagak enak. Mendingan kita puasa.
Nah, dari yang kenapa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi demikian, tetap jadi bukan mudah atau tidak mudahnya, tapi tetap yang diiktibarkan, yang jadi ukuran adalah jarak. Nah, 43. Ya, sekarang tentang buka puasa. Berarti kalau mau buka puasa harus sebelum berangkat dari rumah sebelum subuh berarti. Betul. Kalau pengen dapetin rukhsah ya. Iya, rukhsah. Iya, sebelum subuh perjalanannya. Berarti kalau keluar dari sesudah subuh nggak boleh buka. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan mulainya puasa. Iya. Terbit fajar. Fajar itu subuh maknanya, bukan matahari. Kalau udah sholat subuh kan, kalau udah azan subuh udah gak boleh makan. Ya, makanya bagus ada yang namanya apa? Imsak. Di luar negeri di negeri-negeri Islam luar negeri imsak, di negeri kita ada. Ini bid'ah yang bagus nih. Imsak. Waktu imsak telah tiba. Bid'ah tuh gak ada tapi ini bagus sekali. Kenapa kita bilang bagus sekali? Kita khawatir lagi makan enak-enak azan, belum minum lagi. Kalau kita waktu imsak telah tiba, masih 10 menit lagi berarti. Begitu. Masih jeda, udah cukup deh minum deh selesai. Sikat gigi dulu, keburu sholat subuh. Bagus itu imsak. Ya. Jadi demikian ya. Jadi hal yang hasanah ini, yang kita pikir, iya, Nabi kagak ngelarang sih. Kita membuat ada metode imsak gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi yang nggak boleh, yang dilarang Nabi. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang tinggalkan. Ya wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Yang aku perintah kerjain semampu kalian. Demikian. Jadi bukan yang tidak dikerjakan Nabi haram, bukan begitu. Yang dilarang Nabi, itu pun yang dilarang Nabi terkadang cuma sampai jatuh makruh, bukan haram. Nah, permasalahan hukum ini maka penting, wajib kita ikut ulama. Demikian. Ala bi dzikrillah tatma